Megawati dan PD Perjuangan menunggangi demo waktu lalu untuk menggulingkan Prabowo Subianto. Data itu disampaikan Tempo Bocor Halus dan diperkuat sejumlah sinyalemen. Menurut Tempo, Prabowo sudah membaca gerakan PD Perjuangan itu sehingga Prabowo memutuskan mencopot semua orang PDIP mulai dari Menko Polhukam Budi Gunawan. Prabowo ini ternyata memiliki kecurigaan tersendiri gitu terhadap PDIP ya, sebagai salah satu yang ikut terlibat dalam demonstrasi yang akhirnya berujung kerusuhan di berbagai daerah gitu ya. Dan salah satunya ini disampaikan gitu ketika Megawati datang ke istana saat itu bersama Hasto ya, ketika beberapa hari setelah kerusuhan tanggal 31 hari ini salah sama ketua partai lainnya. Betul, kita sudah tulis juga di majalah saat itu Hasto sampai ya dengan bercanda Prabowo meninju perutnya gitu ya, dan bilang jangan nakal gitu, jangan nakal gitu ya. Karena ya itu lagi-lagi ternyata Prabowo melihat ada peran PDIP di situ gitu. Nah, kemudian dianggap menjadi alasan Prabowo kemudian ya tadi memperoleh beberapa jabatan di kabinet yang dipegang PDIP gitu. Bukan hanya demonstrasi di Jakarta ya, ini juga pernah ditulis di majalah Tempo, nanti linknya ada di sini gitu kan. Waktu demo di Pati itu pihak istana juga mencurigai orang-orang PDIP dibalik ikut-ikutan lah memanas mengompori masyarakat Pati sehingga terjadi demonstrasi yang besar seperti itu. Dan kenapa juga istana itu ibaratnya kayak kelabakan begitu ya, khawatir demonstrasi di Pati yang diduga ditunggangi PDIP itu merembet ke daerah-daerah lain kan. Dan memang terbukti ya karena apa namanya kenaikan PBB itu kan mereka tulis juga ada kejadian di beberapa daerah yang sampai demonya ada bakar-bakaran, tawuran dan lain-lainnya dan timbul kekerasan gitu ya. Dan ini sangat tadi seperti yang dibilang juga bahwa orang-orang PDIP selalu kaget kalau misalkan mirip kemarin yang sebut Jokowi gak kaget, PDIP kaget gitu kan. Karena nggak pernah disampaikan pesan gitu ya bahwa menteri dari ini akan dicopot. Karena biasanya ya kalau setiap pemerintahan gitu kan ada istilah jadi messenger dulu kan, atau messenger kamu dipandu ke sana bahwa menjelaskan akan dicopot karena ini gitu. Terus itu alasannya. Kalau sekarang kemarin saya berikan dicopot ada utusan presiden yang ketemu sama petinggi PDIP menjelaskan kenapa dicopot. Ya. Begitulah kondisinya. Dan juga nih selain tadi faktor tadi ya, ini kita orang-orang Gerindra ya, mereka menganggap bahwa PDIP ini tidak terima kasih. Kenapa? Karena versinya Gerindra ya, ini versi Gerindra karena mereka itu mendapatkan informasi bahwa Megawati maupun Hasto tidak pernah mengucapkan terima kasih setelah Hasto diberikan amnesti. Meskipun Egy sudah wawancara Hasto ya dia di tulisannya Egy menyatakan bahwa ketika di sana Hasto mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Biasanya pernah narasi di internal pemerintahan ya. Dan kalau terkait dengan demonstrasi yang berujung kerusuhan kemarin, Adian kan tercatat itu terekam ya bahwa dia ikut dalam bersama ojol-ojol ya dalam demonstrasi kemarin. Jadi memang salah satu indikatornya itu yang Adian turun ke bawah. Joseph Enas pun mempunyai analisa yang sama. Menurutnya, PD Perjuangan ini sering lempar batu sembunyi tangan. Bahkan indikasi makar itu yang sempat diungkapkan Prabowo diduga otaknya PDI Perjuangan. Joseph Enas sampai menyebut Megawati seperti orang linglung saat dipanggil Prabowo. Soal PDIP ya ini memang kelanjutan dari cerita-cerita sebelumnya, drama-drama sebelumnya, cuma dalam bentuk sekarang kan reshuffle nih topiknya. Tapi nggak nyambung juga karena sejak awal sebetulnya kita pernah bahas bahwa penempatan siapa di mana dalam kabinet ini sepenuhnya itu kan prerogatif dan kewenangan Pak Prabowo. Menarasikan bahwa Pak Jokowi cawe-cawe itu kan sama saja dengan mengecilkan, merendahkan Pak Prabowo itu sendiri gitu loh. Jadi bahwa sekarang diganti, si A diganti, lalu si B diganti, dan bingung sendiri kan karena yang menarasikan bahwa ada yang disebut dejokowisasi nggak bisa juga ternyata kan. Nggak valid juga seperti yang Anda sebutkan, masih ada orang-orang yang dalam narasi itu masih bercokol. Ya. Jadi nggak akan ketua KSP, ketua KSP malah Mr. Q itu kan juga orang yang dekat dengan Pak Jokowi juga aja dulu kan. Gitu. Malah dia kental dengan 3 periode ya kan. Jadi nggak akan kena kalau narasinya seperti itu kan jadi dipaksa-paksain gitu loh. Karena sekali lagi yang paling tepat adalah memang ini sepenuhnya pertimbangan Presiden Prabowo dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, sebagai pemimpin, nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian PDIP itu sendiri kalau saya amati memang pasca amnesti terakhir kan ya, manuver yang agak mengguncang di level nasional. Tapi kemudian kan sejak itu kita sama-sama sudah bahas bahwa serangan-serangan yang
yang yang sifatnya DFK itu kan hilang sebetulnya. Sejak Sekjen Hasto ini di-restore tanggal 14 Agustus sebagai Sekjen. Tapi sejak itu sudah kita saksikan sampai hari ini adalah Hasto yang lain. Tidak seperti Hasto yang sebelumnya. Nah, kemudian terjadi ini, ya kan, gunjang-ganjing di ujung bulan Agustus itu. Tapi kalau kita amati kan PDIP relatively quiet ya, diem ya. Kita nggak dengar komentar dari tokoh-tokoh PDIP terkait dengan panasnya situasi pada saat itu gitu. Ya. Jadi Malah yang muncul waktu itu soal itu siapa? Salah satu orang dekatnya Hasto itu yang bilang bahwa jangan samakan DPR dengan rakyat jelata gitu kan. Terus dia menghilang itu. Dedi Sitorus, ya itu kan ramai kan dibicarakan itu. Dedi kemana kan, dia terus menghilang, gembok akun, terus macam-macam. Jadi yang muncul malah seperti itu dan dimintakan maaf oleh orang PDI yang lain. Said Abdullah kan? Said Abdullah yang memintakan maaf, dia sendiri nggak tampil gitu. Jadi, tapi di luar itu memang nggak ada respon yang seperti Bang Yosef bilang. Ada dari Rike. Rike bilang, tapi ya dia bilang jangan hanya DPR dong yang digugat, tapi juga Kemenkeu. Dia bilang gitu soal tunjangan itu, Bang. Oh ya, tapi Rike relatively objektif, proporsional sesuai dengan apa namanya fungsi dan tugasnya sebagai anggota dewan, apa yang dia katakan. Tidak ada unsur DFK seperti sebelumnya gitu yang memanfaatkan situasi yang menyiram bensin di atas api gitu, relatif ya. Nah, tapi memang tadi kan Anda singgung soal analisis Tempo terkait dengan dugaan PDIP di balik peristiwa panas kemarin itu. Ya. Nah, tapi memang kan kalau kita berdasarkan faktanya Pak Presiden Prabowo juga menyinggung ada indikasi makar kan dan terorisme di malam itu ya 31 Agustus dan itu diucapkan oleh Presiden. Dan sejak diucapkan itu kemudian memang suasana menjadi lebih tegang tapi menurun mereda gitu ya. Dan ingat pada malam itu juga kan dari sisi yang lain kelompok 212 itu kan menyatakan tunggu komando. Jadi artinya kelihatannya ini ada pihak yang lagi memantau juga. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden sebagai indikasi makar itu bukan omong kosong. Masalahnya itu kan sesuatu yang ada di panggung belakang yang nggak mungkin dibahas gamblang di panggung depan gitu loh. Jadi ini hanya sejauh analisa dan sifatnya pasti spekulatif. Yang tahu persis tentu saja Presiden dan entourage-nya gitu loh. Tapi bahwa Presiden mengatakan itu menurut saya bukan omong kosong, bukan sekedar bluffing, bukan. Dia menunjukkan arah bahwa ini kekacauan ini punya arah ke sana gitu. Dan setelah Presiden ngomong gitu dan mengambil tindakan tegas untuk menarik batas antara perusuh dan pendemo, kan relatif kemudian keadaan bisa dikendalikan sebagaimana kita bahas di episode yang lalu gitu loh. Nah, saya kira memang ada kaitan itu. Ada yang menunggu sebetulnya keadaan menjadi objektif sebagaimana diharapkan untuk kemudian dilanjutkan. Tapi ini saya kira kegagalan kedua kalau kita perhatikan upaya sejenis. Yang terakhir itu kan 212 411 kan di era Pak Presiden Jokowi yang sampai malam-malam dengan timnya dan Pak Jokowi menyatakan memberikan statement persis seperti Pak Prabowo kemarin tanggal 31 kan. Jadi artinya membalikan keadaan gitu. Terus puncaknya kalau waktu Pak Jokowi itu justru turun kan ke Monas. Itu di luar skenario itu. Di situ ada Brutusnya sebetulnya kalau kita sama-sama tahu siapa yang dimaksud gitu loh. Tapi kan ditantangin jalan ke Monas gitu. Pak Jokowi ngajak Pak Wapres, ini kan protokol udah ditabrak kemana-mana. Itu kan nekat. Tapi kalau kita lihat gimana Pak Tito, bagaimana waktu itu Kapoldanya betul-betul berusaha menjaga gitu ya. Itu di luar skenario, tapi itulah keberanian Pak Jokowi yang out of the box yang untuk
menyelesaikan masalah. Setelah tampil di Monas itu kan relatif keadaan dikuasai gitu loh, kendali dipegang. Sama dengan Pak Prabowo kemarin kalau saya lihat gitu loh. Jadi sebetulnya tanggal 31 itu dan ekspresi Bu Mega juga kita perhatikan kan seperti orang linglung ya. Jadi kelihatannya ada yang dia tidak duga, mungkin juga dia tidak tahu bahwa ada manuver yang dibahasakan sebagai makar oleh Pak Presiden, itu mungkin juga beliau nggak tahu karena ada. Dan saya kira itu kaitannya juga ke pemberhentian Menko Polkam. Nah, terkait soal Menko Polkam itu Bang, kan ada yang bilang bahwa memang Pak BG itu kondisinya lagi nggak fit lah, lagi sakit gitu ya. Terus kemudian makanya nggak muncul, terus tapi juga tidak betul-betul tidak terlibat dalam upaya peredaman itu gitu. Tapi ada yang bilang memang tidak dilibatkan gitu, atau menunjukkan sesuatu yang gestur politik yang berbeda gitu. Nah, terus tapi kan setelah itu kemudian muncul gosip atau kabar bahwa yang akan mengganti itu tetap orang yang di-endorse oleh Bu Mega gitu, yaitu Pak Mahfud gitu. Tapi ternyata nggak jadi juga. Nah itu gimana Bang? Jadi ini masih terkait soal hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini. Gimana membacanya ini? Tapi kelihatannya memang kemarin kebetulan ada wartawan di sini ngecek. Kan beliau di sini di Sleman rumahnya kan. Sebelum pengumuman tanggal 17 itu kan. Memang 1-2 hari sebelum itu beliau nggak ada di Jogja. Jadi ada kemungkinan memang ya peristiwa di Pegangsaan tahun berapa itu? 2019 ya? Iya, betul. Ya. Yang kemudian akhirnya Pak Ma'ruf Amin kan jadinya. Iya. Itu terulang lagi kelihatannya gitu loh. Padahal Pak Mahfud udah siap banget itu. Udah siap. Udah pakai baju putih kan. Iya. Jadi ada yang bilang PHP jilid 2. PHP jilid 2. Gus Romli yang dijadiin kambing hitam, yang jadi sasaran amarah kalau nggak salah. Padahal itu manuvernya Golkar kan. Ya oke lah. Tapi bukan tidak mungkin bahwa ada yang menggiring itu ke sana dan berusaha untuk menjadikan itu bagian dari negosiasi gitu ya. Tapi definitely sejak statement makar itu sebetulnya kita lihat bahwa selesai sudah. Dan yang tadi disebutkan semua PDIP kan keluar kan, diberhentikan kan, baik kader maupun yang terkait diasosiasikan dengan PDIP itu kan sudah keluar. Jadi menjawab pertanyaan jenengan, apa yang bisa kita baca dari reshuffle ini terkait hubungan Pak Prabowo dengan PDIP adalah ya final, sudah selesai. Jadi ke depannya memang PDIP sesuai dengan panggung depan yang mereka ucapkan sendiri bahwa mereka adalah penyeimbang di luar pemerintahan ya konsekuen. Budi Spiliang di akun TikToknya membongkar kedok Megawati dan PD Perjuangan. Dalam videonya dijelaskan bahwa PD Perjuangan adalah alat oligarki ekonomi asing. Itu alasan kenapa Megawati hanya 2 tahun menjadi presiden, tapi sudah menjual sejumlah aset negara seperti Indosat. Intinya dalam video itu disebut bahwa PD Perjuangan dalang utama kerusakan yang terjadi di negeri ini. Satu hal yang jarang dibahas adalah bagaimana PDIP sebenarnya hanyalah alat dari oligarki ekonomi yang mengendalikan Indonesia dari balik layar. Sejak Megawati menjadi presiden, berbagai aset strategis negara dijual ke asing. Ingat kasus Indosat? Dilego begitu saja dan sampai sekarang kita masih menanggung akibatnya. Tapi Megawati tidak pernah mengaku salah. Selama PDIP berkuasa, kebijakan ekonomi selalu menguntungkan kelompok tertentu. Tambang dikuasai segelintir orang dengan dalih investasi. Bansos jadi alat politik, bukan solusi untuk kesejahteraan rakyat. Proyek infrastruktur sering menjadi lahan bancakan, bukan investasi jangka panjang yang benar-benar direncanakan dengan baik. PDIP selalu bicara soal keberpihakan pada rakyat, tapi kenyataannya mereka lebih tunduk pada oligarki dibandingkan pada suara rakyat. Lucu melihat bagaimana PDIP memperlakukan Jokowi. Awalnya mereka membesarkan Jokowi sebagai petugas partai. Tapi begitu Jokowi mulai membangun kekuatan sendiri, dia langsung dianggap sebagai ancaman. PDIP tidak suka Jokowi karena Jokowi mulai mengurangi dominasi Megawati dalam politik nasional. Ketika Jokowi membangun hubungan lebih dekat dengan Prabowo, PDIP langsung panik. Mereka sadar, jika Jokowi dan Prabowo bersatu, maka dominasi PDIP di pemerintahan akan berakhir. Jokowi dimusuhi oleh partainya sendiri.
Ganjar dibiarkan kalah tanpa dukungan penuh dari Megawati. Para elit PDIP mulai mencari cara agar bisa tetap bertahan tanpa Jokowi. PDIP sudah kehilangan arah, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi realitas politik baru, di mana rakyat tidak lagi mudah dipermainkan oleh retorika lama mereka. Dengan kemenangan Prabowo di Pilpres 2024, Indonesia memasuki babak baru. Ini bukan sekadar pergantian pemimpin, tapi juga simbol perlawanan rakyat terhadap hegemoni politik PDIP. Prabowo adalah antitesis dari PDIP dalam banyak hal. PDIP berbasis politik dinasti. Prabowo membangun kekuatan dengan meritokrasi. PDIP tunduk pada kepentingan asing, Prabowo menekankan kemandirian nasional. PDIP memainkan politik pecah belah. Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu. Tidak heran jika PDIP kini semakin panik. Mereka tahu bahwa kekuasaan mereka akan semakin berkurang, dan mereka tidak akan tinggal diam. Banyak yang bertanya, apakah mungkin Indonesia bisa lepas dari cengkraman PDIP? Jawabannya, sangat mungkin. Dengan semakin menurunnya elektabilitas PDIP dan dengan kekuatan politik baru yang muncul, PDIP tidak lagi bisa seenaknya mengatur negara ini. Rakyat sudah cerdas, tidak mudah termakan propaganda mereka, tapi ini baru awal. Jika Prabowo ingin benar-benar mengakhiri dominasi PDIP, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Menghilangkan pengaruh PDIP di birokrasi, terutama di kementerian dan lembaga strategis. Memastikan hukum tidak lagi tebang pilih, agar tidak ada lagi impunitas bagi elit PDIP yang terlibat kasus korupsi. Membangun kekuatan politik alternatif, agar rakyat tidak lagi bergantung pada PDIP dalam perpolitikan nasional. Jika langkah-langkah ini berhasil, maka PDIP akan kehilangan relevansinya. PDIP selama ini berkuasa dengan menjual ilusi. Mereka bicara tentang demokrasi, tapi mempraktikkan politik dinasti. Mereka mengaku membela rakyat, tapi tunduk pada oligarki. Mereka mengklaim sebagai partai reformasi, tapi justru menggerogoti sistem dari dalam. Tapi sekarang, rakyat sudah sadar. Pilpres 2024 adalah awal dari perubahan besar. Saatnya kita tinggalkan politik usang PDIP. Saatnya kita membangun Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berdaulat di bawah kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Dan itu bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Politik Indonesia dalam 2 dekade terakhir ibarat drama panjang yang penuh intrik dan kepentingan. Di pusat-pusaran kekuasaan itu, ada satu nama yang tak pernah benar-benar lepas dari kendali. Megawati Soekarno Putri dan PDIP. Partai ini selalu mengklaim sebagai partainya Wong Cilik. Tetapi kalau kita telisik lebih dalam, benarkah mereka memperjuangkan rakyat? Atau justru mereka yang telah merusak negeri ini dari dalam? PDIP suka berbicara tentang demokrasi, tapi lihatlah cara mereka berkuasa. Demokrasi macam apa yang mereka anut kalau semua keputusan partai hanya bisa diambil oleh satu orang? Apapun yang terjadi di dalam PDIP, keputusan akhirnya selalu ada di tangan Megawati. Selain PD Perjuangan, menurut saya ada juga pendungang demo yang lain. Seperti kelompok Rizal Fadila, seperti TPUA yang merupakan kumpulan ex-FPI dan HTI. Bahkan ada video secara langsung Rizal Fadila memprovokasi untuk melakukan aksi revolusi. Bahkan dia mengatakan Prabowo dilibas kalau menghalangi mereka. Maka sekarang ayo para mahasiswa, ayo para purnawirawan, ayo para santri dan ulama, ayo kaum pojok, ayo kaum buruh, semua para aktivis, bergerak, bergerak, bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Libas saja. Presiden mencoba menghalangi, libas saja. Prabowo tidak terlihat, libas saja. Karena ini adalah aspirasi rakyat bangsa Republik Indonesia saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menunjukkan ada waktunya kesaliman itu. Saatnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan tegak di negeri Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Menurut saya, Prabowo kali ini sudah sadar dengan ulah PD Perjuangan dan Megawati. Mereka itu percuma kalau dirangkul, karena punya ambisi terpendam. Dan selalu yang mereka dahulukan ketua partai, bukan presiden. Prabowo juga sudah dikebuli dengan memberikan amnesti kepada Hasto, yang akhirnya Prabowo menjadi bulan-bulanan
karena kebijakannya tidak pro pemberantasan korupsi itu. Prabowo pun sudah merangkul sejumlah orang dekat Megawati di kabinet, tapi Prabowo seperti ditikam dari belakang. Jadi menurut saya, sudah tepat semua titipan Megawati itu disingkirkan Prabowo. Prabowo menurut saya sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Karena memang tidak semua bisa dirangkul. Karena ada yang seperti minyak dan air, tidak akan pernah bersatu. Ada memang pihak-pihak yang punya agenda lain, bukan murni agenda untuk mendukung Bapak sebagai presiden. Semoga saja Pak Prabowo benar-benar sadar dan tidak terjerumus lagi dengan bujuk rayu politik nasi goreng ala Megawati. Salam kontra narasi.